Sebenarnya saya udah pernah balas komenan seperti ini ya. Iya betul teman-teman. Yesus mati, tetapi dia hidup. Dia bangkit. Ya, sampai sekarang dan selama-lamanya. Yesus mati di atas kayu salib karena menebus dosa umatnya. Ya, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, dan Yesus bangkit. Pada Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup kata Tuhan, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus bangkit dan Yesus juga memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa atas maut. Ya, dia berkuasa. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi kita yang harusnya kita mendapatkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Tuhan telah tebus, ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di akhir zaman teman-teman ya, Yesus akan datang kedua kali menjemput umatnya. Yesus berkata, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita sudah termaterai, kita sudah ditebus. Orang-orang Kristen itu keselamatannya iya dan amin teman-teman ya. Makanya teman-teman, carilah kebenaran, terimalah kasih karunia Tuhan. Ya, jangan kau keraskan hatimu. Tanpa juru selamat kamu tidak akan selamat. Karena upah dosa adalah maut, saya sudah katakan. Yesus bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ya, di akhir zaman dia akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan menolak perkataannya, sudah ada hakimnya, yaitu di akhir zaman. Ya, karena saya sudah katakan upah dosa adalah maut. Karena dia menolak kasih karunia, menolak keselamatan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayo teman-teman, carilah kebenaran, terimalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, aku mengasihimu, apalagi Tuhan. Justru itu Tuhan datang ke dunia supaya kita memiliki hidup. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dia kekal karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, janjinya iya dan amin. Jangan percaya kepada orang yang sudah mati. Betul ini tapi ada betulnya juga ini komen ya. Jangan percaya kepada orang yang tidak bisa selamatkan dirinya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya? Kalau Yesus kan dia hidup. Dan dia juga akan datang ke dunia kedua kali. Umat muslim pun percaya bahwa Yesus akan datang ke dunia kedua kali. Hanya beda pandangan. Kalau di Islam kan membunuh babi, kalau kita enggak. Ya. Ingat, Yesus hidup sampai selama-lamanya. Halo saudaraku, jadi saudara ini bertanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 tentang Yesus diutus. Memang secara khusus ya, di dalam di saudara kita di Muslim selalu mempertanyakan tentang Yesus diutus. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk saudaraku ini ya. Saya membacakan di keseluruhan ayat 3-nya ya. Dengarkan baik-baik saudaraku. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita tidak bisa mengenal Allah yang roh yang zat itu saudaraku. Makanya Allah mengutus dirinya sendiri, mengambil rupa manusia yaitu Yesus Kristus, supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus saudaraku. Ya, tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Musa kita mengenal Allah, atau di dalam nama nabi-nabi lain kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Hanya satu di dalam nama Yesus Kristus saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus saudaraku. Ya, Allah turun ke dunia ini, firman-Nya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, karena dia berasal dari firman itu saudaraku. Mengapa Allah turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia yaitu Yesus Kristus?
untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Kita tidak bisa untuk menghapus dosa kita dengan kita berbuat baik kepada orang lain, dengan kita beramal berbuat baik, beramal ibadah. Tidak bisa. Kalau kita berbuat seperti itu, hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hanya satu yang kudus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa itu, yaitu Allah itu sendiri. Karena yang kudus hanya Allah sendiri, ya. Makanya Allah itu mengutus dirinya sendiri ke dunia ini, mengambil rupa Yesus Kristus. Berulang-ulang saya ngomong ini supaya Anda paham. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dengarkan juga baik-baik saudaraku ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan itu. Saya lanjutkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia